Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nampaknya kekhawatiran Ajeng bukan kamuflase belaka. Beberapa orang mulai bertanya-tanya saat perempuan itu tidak pernah lagi berangkat kerja, namun kehidupan sehari-harinya lancar jaya. Biaya sekolah Hanan yang kadang telat pun bisa terbayarkan tepat waktu, bahkan hingga semester akhir itu berakhir, membuat adiknya itu jelas bertanya-tanya dari mana uang yang Ajeng dapat. Seharusnya Ajeng sudah menyiapkan ini jauh hari, siap mental lahir batin ketika menyetujui kesepakatan itu sebelum mengiyakan. Bagaimanapun, ia juga menerima uang dengan jumlah yang tak sedikit untuk pengobatan Hanan dan masih ada sisanya. "Mbak, kenapa beliin sepatu baru? Mbak lagi punya banyak uang, sepatu yang lama masih bisa dipakai." "Masih ada sedikit tabungan, kakimu hampir sembuh, kamu harus pakai biar semangat sekolah. Sepatu lama sudah usang, ini lebih cocok," ujar perempuan itu tersenyum. Setidaknya Ajeng ingin memanfaatkan momen kebersamaan mereka berdua sebelum ia memutuskan untuk pindah seiring perutnya membesar. Hanan tidak harus tahu kepahitan dirinya atau pria tanggung itu akan merasa bersalah atas apa yang menimpa dirinya. Berat rasanya meninggalkan adiknya tinggal seorang diri, namun ia tidak punya pilihan. Beberapa minggu berdiam diri di rumah tentu membuat dirinya bosan. Abi melarang dirinya bekerja lantaran usia kandungannya masih terlalu muda. Bahkan pria itu mewanti-wanti agar menjaganya dengan benar. "Nan, Mbak boleh masuk?" seru perempuan itu setelah mengetuk pintu kamarnya. Pemuda itu memutar tubuhnya hingga keduanya saling tatap. "Iya Mbak, masuk," titah Hanan mempersilakan. Pria itu tengah sibuk di meja belajar. "Ada suatu hal yang harus aku katakan," ujar Ajeng cukup tenang. Perempuan itu duduk di bibir ranjang, memberikan sejumlah uang yang jelas membuat Hanan tercengang. "Apa ini Mbak? Bukannya biaya sekolah sudah dibayarkan?" tanya Hanan bingung. "Mbak dapat pekerjaan di luar kota, jadi kemungkinan kamu akan tinggal sendiri," kata Ajeng sembari menatapnya sendu. Hanya karena memikirkan acara tempat tinggal, Ajeng terus kepikiran dan hampir tidak tidur semalaman. "Simpanlah untuk keperluan kamu selagi aku belum bisa mengirimnya lagi. Gunakan sebaik mungkin, kamu bisa mengaturnya dengan baik," ujarnya yakin. "Di mana? Jauh?" tanya Hanan mengamati serius. "Iya, lumayan jauh, Semarang," jawab Ajeng jelas berdusta. Ia hanya singgah, tidak juga pergi keluar kota seperti yang dikatakan. "Yah, bakalan sepi banget pasti nih rumah. Kenapa harus kerja jauh-jauh? Selama ini Mbak udah kerja cukup untuk sehari-hari. Yang pasti uangnya lebih besar, makanya aku belain ke sana. Jangan khawatir, setiap bulan akan aku transfer jatah kamu. Rajinlah belajar, kamu harus sukses," ucapnya sungguh-sungguh. Setelah mengemas barang, Ajeng memberitahu Abi tentang kepindahannya. Ia tidak ingin suaminya tersebut beranggapan lain atau bahkan mengira kalau dirinya kabur. Apalagi pria itu menjadi begitu cerewet tentang semua kegiatan dan laporan makanan apa saja yang masuk ke perutnya. "Di mana?" Pria itu menjawab cukup lantang setelah beberapa deringan terhubung. "Mana aja, suasana baru dan jauh dari pemukiman. Orang taunya aku belum menikah, jadi tidak boleh juga mereka tahu kalau aku hamil," jawab Ajeng penuh solusi. Perempuan itu butuh suasana yang berbeda dan tentunya ketenangan. Tentu saja agar kehamilannya lancar dan aman sampai tiba saatnya nanti melahirkan. "Oke, sesuka dirimu saja, asal calon anakku sehat dan nyaman. Jangan macam-macam, hidupmu dalam pantauanku," ancam Abi sebelum akhirnya menutup teleponnya, lalu menyuruh orang untuk menjemputnya.
pria itu menyuruh sang asisten untuk membantu keperluan tempat tinggalnya yang baru. Kamu boleh menempati apartemen ini selama kamu mengandung. Nikmati saja hari-harimu. Aku tidak mau mendengar kabar yang tidak mengenakan tentang kesehatan bayiku. Pesan pria itu serius. Apa aku boleh tetap bekerja? Selagi sehat, tentu itu tidak masalah. Aku bosan hidup tanpa kegiatan, ujar Ajeng mempunyai satu permintaan. Bekerja di mana? Mana ada perempuan hamil bekerja? Aku tidak mau anakku dibawa bekerja yang nantinya membuat tumbuh kembang di dalamnya kurang optimal. Entah saking sayangnya dengan calon anak yang tengah Ajeng kandung, pria itu begitu overprotektif. Padahal usia kandungannya juga baru 8 minggu, membuatnya benar-benar kadang merasa terpenjara. Jangan sering-sering datang atau membawa sesuatu, biar aku yang beli saja. Uang yang kamu kirimkan pasti akan aku gunakan untuk keperluan janin ini. Ajeng jelas jenuh. Sekedar keluar membeli keperluan pribadinya saja, kadang harus membuat laporan kegiatan. Terserah aku mau datang atau tidak, aku perlu memastikan bahwa kandunganmu selalu baik-baik saja, jawab pria itu sesuka hati. Hak pria itu tentunya ingin berkunjung ataupun tidak, walau kadang nyatanya membuat Ajeng merasa tidak nyaman. Kamu tidak pulang, aku mau istirahat, ini sudah terlalu malam, usir perempuan itu bingung sendiri saat lagi-lagi malam itu mendapati suaminya datang kembali dengan membawa sekotak susu dan juga vitamin untuknya. Ini apartemenku juga, hak apa kamu memintaku pulang? Jawabnya ketus. Kenapa baru pulang? Tanya Vivi menyambut suaminya yang baru saja sampai rumah. Ada banyak pertemuan di luar, kenapa belum tidur? Perempuan itu membantu suaminya melepas jas lalu menerima tas kerjanya. Mas, besok aku ada acara sama teman-teman, minta uang ya, pinta perempuan itu sembari gelendotan. Abi melepas sepatunya, lalu menggulung ke mejanya hingga ke siku. Aku mandi dulu ya, ujarnya sembari menyambar pipinya yang sedikit berisi. Usai membersihkan diri, Abi menyusul istrinya ke tempat tidur. Mama tadi telepon, ngirimin WA dari kamu hasil check up Ajeng, kamu klaim hamil. Iyalah, biar orang tua kamu taunya aku yang hamil. Lagian itu emang anak kamu, anak kita maksudnya. Jadi gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, semoga mama gak curiga sampai lahiran nanti. Aku udah gak sabar si Ajeng melahirkan, terus bayi itu bakalan jadi milik kita. Mama sama papa kamu pasti seneng banget, dan aku tetap jadi menantu kesayangannya, ujarnya tersenyum seraya memeluk suaminya. Sabar dong, baru juga mau jalan 9 minggu, nikmati saja hari-hari ini, ujarnya balas memeluk. Sepasang pasutri itu tidur dengan tenang hingga pagi menyapa. Abi merasa tidak nyaman. Ia mendadak merasa mual, enek, dan tak karu-karuan. Pria itu terjaga dan langsung bergegas ke kamar mandi, menumpahkan isi perutnya yang tak kunjung keluar. Hanya mual-mual yang menderah dan cukup menyiksa. Mas, kamu kenapa? Masuk angin? Tanya Vivi cemas melihat suaminya mendadak tak sehat. Gak tahu, gak enak badan, keluhnya lemas. Duduk dulu mas, aku buatin teh hangat ya, ujar perempuan itu perhatian. Vivi kembali datang dengan membawa segelas teh hangat. Minum dulu mas, ujarnya membantu memegang gelasnya. Kita ke dokter aja ya, kamu sepertinya masuk angin berat. Minum obat dulu aja, paling juga nanti sembuh, jawab pria itu merasa lebih baik. Abi tetap pergi ke kantor seperti biasanya. Kondisi tubuhnya juga sehat walafiat menjelang siang hari, padahal paginya begitu uring-uringan dan itu terjadi beberapa hari ini, sampai membuatnya bingung sendiri. Cek ke dokter saja, siapa tahu ada penyakit yang gak diketahui, sakit kamu aneh, usul Vivi di sore hari. Besok kalau masih gini, sekarang aku sehat, jawabnya cuek.
Keesokan paginya lagi, Abi mengalami mual dan muntah, bahkan lebih parah dari hari-hari sebelumnya. Karena tidak mau ke rumah sakit, Vivi langsung memanggil dokter keluarga ke rumah. Pria itu terlihat menyedihkan pagi ini, hanya tiduran di kasur karena merasa lemas. "Jadi, suami saya ini sakit apa, Dok?" tanya Vivi penasaran. Setelah memeriksa lalu menganalisis berdasarkan gejala sehari-hari yang dialami Abi, dokter dengan nemtek Anwar itu tersenyum lembut. "Apakah Anda sedang hamil?" tanya dokter Anwar memastikan istrinya. "Enggak, emangnya apa hubungannya?" tanya Vivi lebih dari penasaran. "Mungkin saja Anda hamil tapi belum mengetahuinya. Dan Pak Abi ini yang mengalami sindrom KOFAD atau kehamilan simpatik. Biasanya terjadi pada pria yang terlalu sayang dengan pasangannya atau terlalu perhatian dengan kehamilan istrinya, hingga ia ikut merasakan apa yang seharusnya dirasakan ibunya. Saya sarankan Anda cek ke dokter," ujar dokter Anwar yakin. Seketika Abi dan Vivi saling tatap. Mungkinkah kehamilan Ajeng berpengaruh besar padanya? Tetapi bagaimana bisa, sedang ia bahkan tak pernah bertukar keringat sedikit pun. Kehamilannya pun melalui inseminasi. Abi baru paham setelah dokter menjelaskan dan pamit pulang, membuat pria itu sedikit lega, tidak mencurigai penyakit pada dirinya yang cukup langka itu. Karena hanya mengalami pagi hari, siang hingga malam, pria itu segar bugar. Sungguh ajaib sekali.